Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Tidak terasa kita sudah sampai ke dialog Suwung yang ke-30 bersama sahabat perjalanan saya Bang Pardamaian Harahap dan saya Denny Turner. Suluk adalah perjalanan menuju Tuhan, melampaui dualitas, melampaui keterpisahan dari eksistensi kita yang relatif menuju eksistensi absolut. Sedangkan suwung sendiri itu adalah standing as awareness pada saat semua yang fana itu sudah sirna. Kami seperti biasa melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Untuk kesempatan malam ini, kami insya Allah akan merenungkan haiku dari Natsume Soseki. Beliau ini adalah seorang tokoh sastra modern di Jepang, lahir 1867 dan meninggal 1916, para sahabat sekalian. Dan wajahnya itu ada di mata uang 1.000 yen yang terbit sampai dengan tahun 2004. Sampai dengan edisi 2004. Untuk malam ini perkenankan saya untuk membacakan haiku-nya dan kemudian mengulas sebelum kemudian kita lakukan dialog antara saya dengan Bang Dame. Padamnya lampu, bintang-bintang yang sejuk isi jendela. Jadi ada dua imaji di sini, Bang Dame. Imaji pertama adalah padamnya lampu, dan imaji kedua adalah bintang-bintang yang sejuk isi jendela. Ini saya hayati sebagai sebuah kontras. Kita sebagai manusia modern itu tanpa sadar sudah menciptakan kondisi yang artifisial. Dengan adanya lampu itu, keterbatasan alamiah kita pada saat malam hari itu kan jadi hilang. Bisa dibilang selama ada lampu, aktivitas kita itu berjalan terus. Dan di sini Soseki ini seakan mengingatkan kita kepada the beauty of darkness. Respon kita kan sehari-hari kalau mati lampu panik gitu ya. Aduh, mati lampu nih. Reaksinya kan pasti gitu. Aduh, seolah-olah semua aktivitas kita mendadak berhenti. Seolah-olah kita jadi mati gaya. Seolah-olah kita tidak bisa lagi melakukan aktivitas tanpa sadar bahwa sebetulnya kita berada di dalam sebuah irama yang terus-menerus. Sampai kita tidak tahu lagi kapan berhenti. Jadi di sini saya melihat ada beberapa gambaran sebetulnya Bang Damai dari padamnya lampu ini. Kita bisa melihat ini secara harafiah dan kita juga bisa melihat ini, menghayati ini secara metafor. Kalau secara harafiah, penggambaran dari haiku ini adalah lampu padam. Disitulah kita bisa menghayati keindahan malam apa adanya. Dan di dalam malam tanpa adanya itu, kalau kita melihat keluar jendela, justru bintang-bintang begitu banyaknya mengisi, seolah-olah menjadi lukisan alam. Itu penghayatan pertama saya secara harafiah.
Penghayatan kedua, kalau saya bawa lebih ke dalam gitu ya, padamnya lampu ini adalah pada saat kita memadamkan semua penalaran kita. Pada saat kita istirahatkan mental faculty kita, pada saat kita istirahatkan thinking faculty kita, pada saat kita berhenti untuk mencoba segala sesuatunya itu kita jangkau dengan nalar. Kita padamkan nalar tersebut. Dan pada saat nalar tersebut kita padamkan, maka berbagai tanda-tanda Tuhan yang sejuk itu mengisi seluruh jendela kesadaran kita. Jadi yang saya rasakan, Bang Damai, adalah Soseki ini mengantarkan kita kepada the truth gitu ya. Dan jangan takut untuk berjalan, untuk embrace kesejukan itu. Dan menarik bahwa beliau gambarkan bintang-bintang itu sejuk. Padahal kita tahu secara zat, bintang itu kan panasnya luar biasa gitu kan. Namun demikian di tengah gelap malam, kalau kita lihat kedip-kedip bintang itu kan bisa membawa suatu apa ya Bang ya? Kedamaian. Kedamaian. Ya. Inspirasi ya, inspirasi. Ya. Saya dari tadi udah nahan diri pingin ngomong. Udah boleh belum? Boleh Silakan, ya? silakan Bang. Sudah boleh. Namanya juga ngobrol ya. Iya. Oke Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dialog suwung yang dirahmati Allah, sahabatku Mas Denny. Alhamdulillah, bersyukur kita malam ini kita bisa bermeditasi bersama, berdialog dari hati ke hati. Kalau di Christianity ini namanya khutbah di atas bukit gitu ya, khutbah di atas bukit. Jadi khutbahnya itu bukan dari pikiran, ya sekali-sekali nongol pikiran, tapi sebetulnya ini inspirasi gitu. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita ya, khususnya para nabi, para rasul, nabi dalam Islam, Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi saya tergelitik ketika Mas Denny bilang mengenai apa ya, rahasia kegelapan ya, apa tadi ya? The secret of darkness ya. Ya, rahasia kegelapan. Sebetulnya ada istilah lain juga, itu sebetulnya kegelapan atau tanpa pendar cahaya itu sebetulnya naked gitu. Lebih apa adanya justru kita di situ. Karena kalau ada cahaya, kita mulai melihat tidak apa adanya. Justru pada saat kita gelap, ya mata nggak bisa berfungsi kan. Mata tidak bisa berfungsi, maka yang menyaksikan itu jadi dikenali Mas Denny. Sang penyaksi itu sendiri jadi dikenali saat kegelapan itu. Teman-teman boleh praktik tuh, kalau lagi mati lampu, tangan aja nggak bisa kelihatan gitu ya. Nah itu dikatakan oleh Natsume itu sebagai padamnya lampu kan. Jadi masih yang yang harfiah dulu itu saja sudah dapat keindahan kalau teman-teman bisa memanfaatkan. Jadi saya sering tuh menikmati padamnya lampu Mas. Jadi dalam padam kegelapan itu ya, selama ini kita menganggap kita nggak bisa melihat gitu. Ya, tidak bisa melihat, selama ini kita menganggap begitu. Padahal saat padamnya lampu, kita adalah penglihatan itu. Kita menjadi penglihatan itu, kita menjadi penyaksi. Gitu ya, jadi kita menjadi penyaksi, makanya, nah saat kita menjadi penyaksi,
kita bisa menyaksikan bintang-bintang yang sejuk gitu. Nah kalau harfiah saja kan kita jadi melihat bintang itu jelas karena nggak ada cahaya lampu gitu. Kalau kita di kota Jakarta misalnya kan, atau di manalah gitu yang ada cahaya-cahaya, kalau di hutan malah nggak kelihatan bintang-bintang itu. Tapi pada saat tidak ada lampu sama sekali, padamnya lampu, keaslian bintang-bintang itu nampak jelas gitu. Nah kalau dalam konteks kontemplasinya, meditasinya teman-teman, saat kita memadamkan lampu itu sebetulnya close your eyes gitu kan, set gitu. Pada saat kita menutup mata itu padamnya lampu. Nah dalam padamnya lampu itu kita mulai sadar penyaksi gitu. Nah saat kita menyadari penyaksi itu, nah disitulah kita bisa menyaksikan pikiran dengan begitu sejuknya gitu. Pikiran tidak mengendalikan kita, pikiran tidak menghebohkan kita, tapi kita bisa menyaksikan penampilan-penampilan pikiran itu bukan sebagai musuh, Mas. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai kontradiktif gitu. Nah, saya suka juga kata-kata Mas Denny tadi, padamnya lampu berarti padamnya nalar gitu kan. Maksudnya nalar di sini kan yang suka analitik terus ngotot gitu memaksakan kehendak. Tapi justru saya melihatnya itu Mas, ketika padamnya lampu kita menutup hubungan kita dengan panca indera ini kan yang tampak ini simbol dari cahaya itu gitu ya. Cahaya dalam pengertian majasi yang fisik. Tapi begitu kita menutup mata, lantas di sana apalagi gelap banget ya, no aktivitas, kita sadar sang penyaksi. Begitu kita sadar sang penyaksi, kita adalah sky gitu Mas Denny. Makanya kan bintang-bintang itu di langit sky. Sky itu sebetulnya maknanya itu adalah infinity teman-teman. Keluasan dan tanpa batas. Nah saat itulah kita juga bisa melihat isi jendela kita Mas. Jendela itu keindividualan kita Mas, menurut saya. Jadi jendela pardamaian gitu ya. Jendelanya, dan itu bukan, nggak ada masalah dengan itu. Tidak. Jadi bukan dia sebagai ego yang dimusuhi kalau dalam konteks itu Mas. Jendela itu adalah, saya adalah nama Tuhan yang unik gitu. Ini gawat ini. Dan saya sambung ya Bang ya. Saya sambung. Saya jadi kemudian terbetik bahwa di dalam tradisi tasawuf itu dikenal cahaya itu kalau dalam bahasa Inggris itu black light. Cahaya hitam. Dan hitam ini bukan sesuatu yang kelam. Saya nyambung dari Bang Damai tadi gitu. Merinding saya. Jadi cahaya hitam ini adalah cahaya tanpa materi sama sekali. Iya. Sebuah cahaya divine self in itself. Iya. Iya. Jadi justru para sahabat semua, the black light ini adalah sebuah harta terpendam yang teraspirasi untuk reveal dirinya. Jadi sebetulnya kalau kita bawa ini kepada tradisi tasawuf, di dalam kegelapan tersebut sebagai satu cahaya itu adalah cahaya pewahyuan, di mana kita semua kemudian bisa melihat. Tanpa adanya wahyu, kita nggak bisa lihat apa-apa. Jadi di sini sebuah perlambang bintang-bintang yang sejuk, tentunya kebanyakan kita kan masih dalam perjalanan suluk itu nggak langsung gitu ya, nggak langsung bisa menghayati gelap absolut tersebut, tapi masih ada lah sparks-nya sedikit-sedikit gitu.
Dan saya juga hayati Bang Dami bahwa bintang-bintang sejuk tersebut itu seakan menjadi simbol dari tirai-tirai, tabir-tabir yang membatasi saya dengan Sang Pencipta. Manakala bintang-bintang itu meredup satu-satu, nggak ada tirai lagi. Karena betul-betul sudah ultimate presence gitu ya. Makanya Mas sedikit nyambung, itu sebabnya kalau kita baca teks Al-Quran perjalanan spiritualnya Nabi Ibrahim, itu nyata-nyata dikatakan di situ Nabi Ibrahim awalnya itu bertuhan pada bintang dulu. Tapi orang kebanyakan kan menganggap itu bintang kosmologi gitu ya. Padahal dalam teksnya itu adalah Haja Robbi gitu. Ini Tuhanku, Haja. Haja itu artinya ini teman-teman. Kalau dalika itu Haja Robbi berarti kan pada saat proses tafakur padamnya lampu itu berarti ya masuk gua lah gitu ya. Masuk gua, apakah gua fisik atau gua batin, di situ memang masih ada pendar cahaya, itulah bintang. Ini Robku gitu. Ini yang mengatur aku. Itu semacam ide-ide yang bagus gitu. Tapi kan itu datang dan pergi teman-teman. Ini masih ada objek. Jadi masih belum penyatuan total. Lalu Ibrahim, ya orang juga paham bintang nggak selamanya ada kan, nampil. Lalu digantikan oleh cahaya yang lebih terang, itu bulan. Nah, kalau bintang itu dianalogikan dengan akal, panduan dari akal yang jernih, Mas Denny, kalau bulan itu panduan dari kolbu. Jadi pikiran bukan hanya cemerlang, tapi ada rasanya, Mas. Jadi sebenarnya pikiran yang ada rasanya gitu, ada energinya. Nah, itu bulan gitu. Itu lebih kuat. Itu pun tenggelam juga. Lalu matahari, nah kalau matahari itu terang banget, udah jelas banget, sudah jadi kehidupan itu sendiri. Tapi itu pun masih objek, Mas. Masih objek yang disembah gitu. Sampai kemudian Ibrahim sadar yang saya bilang tadi. Di kegelapan itu justru puncaknya itu kalau boleh dibilang menyadari penglihatan itu sendiri. Kan yang melihat kalau mati lampu bukan mata lagi, Mas. Kesadaran kan. Nah, disitulah muncul ekspresi Nabi Ibrahim, ini wajah tu wajahnya. Lillazi fator samawati kan. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan semua Tuhan-Tuhan ini. Menciptakan langit dan bumi gitu. Jadi aku sekarang tidak menghadapkan wajahku lagi ke bintang, kepada objek, kepada bulan, kepada matahari, tapi kepada yang menciptakan itu, yaitu kesadaran. Jadi, nah, tapi di sini bagus, ini kita jadi kembangin kemana-mana nih. Kalau di sini, ini pun sudah luar biasa, Mas. Padamnya lampu, bintang-bintang yang sejuk, lalu isi jendela. Nah, isi jendela itu kan kita masih melihat dari framework jendela berarti masih limitation kan. Tapi tadi kita keluar dari jendela, Mas. Keluar dari jendela, itu penglihatannya sudah tanpa batas. Kenapa? Karena penglihatan itu sendiri yang melihat, bukan lagi jendela. Dan ini ya Bang, pada saat tadi Bang Dam menyatakan bahwa ada sebuah bingkai itu yang saya hayati juga, bahwa ini adalah semacam entrance. Jadi kalau kita resapi lagi haikunya itu, kan ada gambaran padamnya lampu, bintang-bintang yang sejuk, isi jendela gitu ya. Itu saya
rasakan sebagai sebuah entrance, Hmm. sebuah pintu masuk, doorway. Ya, ya, Dan pintu benar masuk banget. ini adalah pintu masuk fana fillah gitu ya. Bagaimana betul-betul kita sirna di dalam the absolute. Sehingga yang Bang Dami tadi sebutkan menjadi penglihatan itu sendiri. Pada saat saya sirna, sudah hilang bingkai itu. Kita menjadi bagian dari ketidakterbatasan itu sendiri. Dan bintang-bintang sejuk tadi itu pun sebagai sebuah isyarat gitu ya, bahwa Iya, pada saat nalarnya itu sedemikian bening, sedemikian cemerlang, maka bukan lagi liar, tapi justru bisa mendudukkan saya ke dalam sebuah kondisi yang terus-menerus itu zuhud gitu ya. Udah nggak butuh apa-apa. ya. Saya kok jadi mikir gini ya, Mas Denny ya. Haiku-haiku yang kita baca selama ini semacam kayak pointers ya, petunjuk jalan ya Mas Denny ya. Langsung loh ini menurut saya ya, direct path loh ini. Iya. Jadi misalnya padamnya lampu, ya semua orang mudah memahami itu kan. Nah kalau dalam dialog kita ini aja, ini kita jadikan praktek gitu. Padamnya lampu tentu secara harfiah ya padamnya lampu. Tapi kalau secara meditatif teman-teman, padamnya lampu adalah close your eyes gitu. Tutup matamu gitu. Ya kan? Nah, kalau kita benar-benar menutup mata, menyiapkan diri memasuki kegelapan malam gitu. Kegelapan malam itu lail itu nama Tuhan teman-teman. Lail. Keheningan kan. Ya, jadi di situ akan terlihat bintang-bintang gitu. Kalau direct path itu kan kalau kita menyebut bintang gitu, galaksi Bima Sakti, Milky Way gitu ya, itu kalau dari sudut pandang sekarang apalagi Advaita Vedanta ya Mas, itu semua persepsi Mas. Persepsi kan? Iya enggak? Tapi kalau bintang yang nyata dalam ruang batin kita. Jadi makna angkasa itu bukan lagi angkasa yang kita pakai naik pesawat ulang-alik menembus planet ke Mars, bukan begitu. Itu mengasumsikan kita adalah badan. Dan itu terbatas. Justru ya pertanyaannya nih, yang real yang mana nih angkasanya nih? Angkasa yang sono atau angkasa yang sebetulnya adalah semesta batin kita. Ini juga mengingatkan saya ketika Ibnu Arabi bilang, tahap awal orang memahami kita sebagai tubuh mikrokosmos, alam semesta ini makrokosmos. Tapi begitu kita sadar jati diri kita adalah ilahi itu, berpindah. Justru alam semesta ini ada di dalamku gitu. Kitalah makrokosmos. Nah jadi haiku ini menurut saya Mas, pendek, 3 kata, 3 baris, tapi langsung bisa jadi praktek Mas. Jadi misalnya nih teman-teman yang mendengar, wah gimana ya caranya bermeditasi? Ya siapkan tempat, matikan lampu listrik itu. Terus lampu kita juga. Close your eyes. Nah disitulah kita akan menyaksikan bintang-bintang yang sejuk. Ini saya jadi ini ya Bang, dapat ilham gitu, dapat insight bahwa sebagai pointer, padamnya lampu, bintang-bintang yang sejuk, isi jendela, itu sebetulnya menuju
merujuk kepada absolute beauty of the absolute. Keindahan mutlak sang mutlak. Dan yang saya rasakan juga, dengan penghayatan tersebut, pejamkan mata, kita bisa melihat bintang-bintang yang sejuk. Itu dengan sendirinya proses healing berjalan, Bang. Iya. Jadi saya merasakan ada sebuah penyelarasan, ada sebuah alignment antara jiwa, kolbu, soul, dan the secret gitu. Nyambung. Jadi ajaib sekali yang saya rasakan barusan. Seolah-olah seluruh kesadaran saya itu menyelaraskan diri sendiri untuk menerima kesejukan bintang-bintang tersebut yang kalau tadi Bang Dami nyatakan makrokosmos, itu infinite gitu kan, tidak ada batasnya. Jadi artinya bahkan yang saya hayati sekarang, ini dalam dialog ini Bang, saya mendadak itu adem gitu ya. Rasa sumpek segala macam itu minggir semua. Betul, Mas. Makanya Mas Denny, ini juga sebetulnya hal yang sama yang saya rasakan. Jadi teman-teman yang mendengar ini bisa praktek juga seperti yang juga saya sama Mas Denny saat dialog ini, jadi semacam ada direct path ya, awakening gitu ya, pengalaman langsung, direct experience. Nggak lagi kita berpikir tentang teknik meditasi ini, enggak gitu. Itu silakan saja dilakukan, tapi haiku yang pantas juga ya dia jadi ditaruh namanya di potongnya di uangnya apa ya, mata uang Jepang. Iya. karena menginspirasi banget. Saya aja terinspirasi ini, aduh, 3 baris ini dahsyat. Isi jendela itu bagi saya itu kayak ini, Mas. Selama ini kan kita kadang membenci diri kita melihat segala sesuatu. Ego itu kita benci. Ya enggak apa-apa juga gitu. Karena itu kan bagian dari tarian semesta melalui kita gitu. Kita mengalami sedih, duka, panik gitu, cemburu gitu. Tapi nah ini nih yang sebetulnya canggihnya dialog apa ya. Di Vedanta itu selalu ditekankan subjek yang menyaksikan, teman-teman. Nah di sini memang beliau nggak menyinggung subjek yang menyaksikan itu. Ini saya agak gatal juga pingin haiku terusannya itu Mas dari sini. Pingin ngasih haiku terusannya. Tapi ini enters ya kan, pintu masuk memang. Jadi ini semacam ini teman-teman, pintu masuk untuk memasuki jagat batin itu. Yang dari situ nanti kita akan melihat jagat besar. Ya ini, padamnya lampu, ya sekarang padamnya lampu kan ada yang madamin, sekarang kita yang padamin gitu. Otomatis kita akan menyaksikan bintang-bintang yang sejuk. Kalau teman-teman masih melihat monster-monster, ya udah nggak apa-apa, biarin dulu gitu. Nanti pelan-pelan nanti dia akan ini sendiri kok, mereda dengan sendirinya gitu. Nah, saya membayangkan ini Natsume Soseki mempraktikkan betul. Dan ini Bang, tadi yang Bang Dami sebutkan itu kalau ingin dilanjutkan gitu ya, itu yang saya rasakan juga bahwa pintu ini adalah pintu untuk masuk ke gnosis gitu. Iya. Dan pada saat kita itu masuk ke gnosis secara tasawuf kan itu al-arif billah gitu ya. Kita itu menjadi arif karena Tuhan, bukan karena nalar kita sendiri sekarang. Sehingga menjadi unlimited, dan hal ini membuat kita itu selalu tertuntun. Tapi ini juga contohnya kan Bang, yang dulu itu
Al-Halaj itu jadi bermasalah gara-gara masuk ke sini. Jadi Aduh. untuk para sahabat yang eh, beruntung ya bisa masuk ke sini, ya itu dihayati aja dulu gitu. Karena memang perjalanan ini memang sulit ya, kecuali dialami sendiri gitu. Dan kalau sudah dialami itu tidak ada kata, tidak ada suasana apapun yang bisa menggambarkan bagaimana kalau kita sudah menjadi penglihatan itu sendiri. Bagaimana kalau Denny, Dame, lebur, dan yang ada adalah the truth itself gitu. Segala topeng-topeng kita itu hilang semua, bahkan eksistensi kita itu dikonsumsi sepenuhnya oleh that truth gitu. Ini adem banget ini haiku ini. Kok pas ya kalau kemarin itu kita ngalamin malam yang penuh kemacetan, penuh hujan, penuh banjir. Kok sekarang mendapatkan insight yang sangat berharga dari Soseki ini. Jendela itu kan sering digunakan juga untuk jendela pikiran, jendela jiwa gitu ya. Jadi jendela itu sebetulnya batasan kita, ya batasan yang kita tetapkan untuk melihat situasi. Sudut pandang lah gitu, paradigma kan. Nah dari sudut pandang itu memang jadi kelihatan isinya gitu. Ini aspek batinnya. Tapi dari aspek harfiahnya aja memang pada saat mati lampu, kita lagi di dekat jendela kan, kita ngeliat bintang-bintang, itu kan lukisan yang indah banget. Jadi jendela itu kayak semacam frame-nya gitu ya. Kayak lukisan itu ada frame-nya gitu ya, teman-teman. Tapi, nah di sini kita membawa lagi, kita menyadari frame itu sebagai batasan. Tapi ketika kita menyadari si penyaksi yang berada di dekat jendela itu, gitu, berada di jendela itu makin meluas. Malah di sini saya tergoda itu keluar rumah semesta tanpa batas. Gitu. Iya. Keluar rumah jadi semesta tanpa batas. Dan ini ajaib ya Bang ya. Pada saat kita itu terpukau dengan lampu, maka sebetulnya semesta kita itu ya hanya di dalam rumah aja. Betul. Manakala lampunya itu padam, maka kita justru akan bergerak kepada semesta yang hakiki, bukan metaverse-nya kita. Bukan personal metaverse gitu ya. Iya. Dan begitu seringnya kita itu luput justru dari bintang-bintang. Karena kita sedemikian intensnya mengolah semua yang menyibukkan, tidak menenangkan sebetulnya. Kita sering sekali sibuk, tidak tenang. Sementara ini justru di dalam sebuah event yang seolah-olah bikin gak nyaman, malah menimbulkan ketenangan, keteduhan, kesejukan. Paradoks kan sebetulnya. Dan ini juga jadi saya hayati Bang, dalam begitu banyak peristiwa keseharian kita, apa-apa yang kita sudah planning, kita sudah rencanakan, tiba-tiba nggak jalan, sebetulnya ada begitu banyak kesejukan yang lain yang menanti. Yang kalau kita sibuk dengan pathway alam pikir yang kita canangkan, malah nggak kelihatan sama sekali. Bahkan Mas Denny bukan menanti, sudah ada di situ, cuma nggak kita perhatiin.
Ya kan? Karena kita terlalu perhatiannya kepada rencana kita itu, terus tidak jalan, kecewa, si keindahan itu kok aku nggak diperhatiin gitu. Padahal aku di sini loh nemenin kamu gitu. Saya tadi pas saya terpikir untuk menanyakan ke Mas Denny, malah Mas Denny jawab. Kalau dalam bayangan Mas Denny, ketika kita mencoba menghayati haiku ini dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Mas? Dari perbincangkan kini ini. Haiku itu sebetulnya sangat unik karena dia itu memang berfungsi untuk membuat seseorang itu satori, enlighten, tercerahkan. Dan caranya adalah justru dengan menyandingkan dua kondisi yang seolah-olah nggak ada hubungan dan ditabrakkan. Dan yang unik dari haiku ini, Bang, siapapun juga memaknai haiku ini dengan seluruh pengalaman kehadirannya, itu bisa dapat satorinya masing-masing. Kalau misalnya dari haiku yang ini, Mas, ini pola yang ditabrakkan yang mana nih, Mas? Padamnya lampu, bintang-bintang yang sejuk, isi jendela itu. Itu kan ada dua konteks ya, Bang, ya? Padamnya lampu, iya. ada bintang cahaya. Sejuk, iya. Di luar itu sana. paradok ya. Paradoks ya. Itu kan seolah-olah dua hal yang bertentangan. Dan memang dengan cara itulah haiku itu bisa membuat kita keluar dari logika. Karena diurut logikanya nggak akan ketemu. Iya, bukan silogisme ya. Iya. Jadi justru dia itu untuk membuat kita itu lepas dari kebiasaan. Dan yang unik lagi dari haiku itu, para sahabat semua, kita itu bisa menghadirkan diri kita di dalam suasana tersebut. Dan satu lagi yang saya lihat, Mas, ketika kita membaca haiku itu, si penulis haiku itu seperti mengikat peristiwa yang dahsyat itu cuma dalam 3 baris gitu. Iya. Tinggal kita jelajahi aja apa yang dia saksikan ya. Dan penjelajahan itu betul-betul diserahkan kepada masing-masing dari kita. Bisa dibilang gini nggak, Mas? Haiku itu sebetulnya semacam revelation juga ya. Pemilihan katanya juga saat itu yang hadir itu ya itu gitu ya. Nggak pakai mikir ya. Jadi ini memang menarik ya. Khas seperti orang Jepang lah. Di satu sisi mereka sedemikian artistik. Di sisi lain mereka itu begitu ketatnya berbagai aturan gitu kan ya. Ya disiplin ya. Ya. Jadi ini kombinasi dari dua itu sebetulnya. Oke. Bagaimana di dalam keterbatasan dan kelangkaan kata itu bisa memasukkan semesta ke dalamnya. Oke. Apalagi kalau itu berespon terhadap semesta tersebut dengan apa yang sudah kita alami masing-masing. Kayak tadi misalnya saya merespon, Bang Damai merespon itu dengan seluruh presence kita, Bang. Ya. Bisa jadi pada waktu dibaca 2 bulan kemudian, dia akan menyingkap pengalaman baru yang tadinya nggak kita dapat, nggak kita sadari ya. Dan saya senang sekali dengan Bang Damai barusan bilang menyingkap ya, karena memang ini penyingkapan jadinya. Iya betul. Jadi para sahabat, ya. Di situ keindahan haiku adalah bagaimana dengan kalimat yang pendek kita bisa tersingkap sesuatu yang di depan kita selama ini, tapi kita nggak ngeh atau kita nggak pernah
Menyadarinya. secara aktif menyadari. Bedanya sama pantun, Mas? Beda ya Bang ya. Lebih kuat ini ya. Kalau pantun itu kan kita bisa melihat konteksnya segala macam itu lebih terbatas. Kalau ini kan terbuka gitu. Dan metafisik banget sebetulnya ini ya. Unsur metafisiknya kuat ya. Dan bagi saya yang selalu mengagumkan para sahabat adalah haiku yang sudah ratusan tahun lalu pun itu dibawa dalam konteks sekarang kok nyambung-nyambung aja gitu. Iya dong, itu gawat banget itu. Iya Mas, kembali ke yang tadi Mas ya. Saya tadi itu nanya itu karena biar teman-teman yang mendengar ini bisa juga praktek sama-sama gitu. Sama seperti menurut saya ya, Al-Quran itu kan dia menggunakan, itu revelation, tapi pakai story, banyak story ya, cerita gitu. Cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi dapat wahyu, tapi mengikatnya melalui sebuah cerita. Jadi ada konteks, ada asbabun nujul gitu. Jadi bagi kita yang membaca Al-Quran pun atau kitab suci lain, khususnya di sini Al-Quran, kita juga bisa, imajinasi kita itu bisa menyaksikan konteksnya lagi teman-teman. Itu yang dimaksud nujulul Quran. Kepada kita dibuka maknanya berlapis-lapis gitu. Sehingga kita ya disebut khatam gitu. Saya khatam dengan 5 ayat itu misalnya. Bukan khatam membacanya, membaca verbalnya gitu. Kita menyaksikan gitu. Nah, selain menyaksikan, kita mengalami gitu. Jadi kita pakai dalam kehidupan gitu sebagai petunjuk. Pada saat kita menyaksikan revelation itu sama seperti haiku ini, baru kita ucapkan ini kalimat yang dalam adab membaca Quran itu, Mas Denny, Sodaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Benar itu. Itu benar itu. Jadi teman-teman sekalian, kan kadang orang suka nanya, kok Al-Quran kayak tabrakan, haiku lebih tabrakan lagi gitu. Kayak baru 3 baris saja sudah kayak tabrakan. Karena memang ini tidak cukup kalau cuma logika gitu. Ilmu sejarahnya tahu, ilmu bahasa Arabnya tahu. Tapi yang lebih penting itu adalah keterbukaan kolbu teman-teman. Karena ini memang dibukakan gitu. Itu sebabnya Rumi mengatakan Quran itu seperti pengantin gitu. Jangan dipaksa dia. Oh maknanya ini. Nah itu yang terjadi perdebatan itu nanti. Haiku ini kan nggak maksa harus begini, maknanya harus begini. Enggak. Kita takjub sendiri terhadap kehadiran Tuhan melalui teks itu gitu. Dan saya kok dapat ini ya Bang, dapat awareness baru dari apa yang Bang Damai sebutkan itu, bahwa Al-Quran pun itu sebetulnya pada saat kita disebut khatam itu setiap individu itu tersingkap. Iya betul. Dan betul. semua contoh-contoh para nabi segala itu sebetulnya adalah membantu kita untuk tersingkap akan Tuhan. Yeah. Jadi everything di dalam Al-Quran adalah membantu kita tersingkap akan Allah. Sampai akhirnya nggak ada lagi yang sisa. Betul. Dan ini artinya juga pas sedemikian terbukanya, siapapun kita, seberapapun tingkat pemahaman kita, oke-oke aja. Karena setiap orang kan tersingkapnya beda-beda gitu. Yang penting kita nggak ngotot, ini paling benar gitu. Itu yang penting. Ada ketulusan, humility. Makanya baca Quran itu harus wudhu dulu, itu maksudnya gitu, purification gitu. Meskipun tahu bahasa Arabnya bagus, kalau dia ngotot mesti begini, itu berbahaya itu buat dirinya. Wah, alhamdulillah Mas Denny ya, alhamdulillah.
Terima kasih teman-teman telah menyimak ya bersama-sama kita di sini. Kita yang dialog ini juga mendapatkan hikmah. Ini sahabat saya Mas Denny niatnya ini mau bikin bukunya ini. Kalau ada bukunya itu seru tuh kalau dibaca ulang gitu. Mohon Kita doanya sering para juga nih sahabat. dengerin ulang gitu. Benar-benar karena ini pun ya Bang ya, saya baru sadari juga dialog kita ini adalah ketersingkapan juga. Iya. Dan tanpa kehadiran para sahabat semua, energinya akan beda gitu. Beda. Kehadiran Anda semua itu sangat amat berharga bagi kami. Karena sama seperti jam session musik jazz gitu ya. Iya, betul. Itu kan dialog sebetulnya. Benar. Jadi saya sangat bersyukur para sahabat semua itu hadir di sini, presence bersama-sama, dan sama-sama bisa melihat tadi itu padamnya lampu, sama-sama bisa melihat bintang-bintang yang sejuk, dan sama-sama berjalan. Isi jendela gitu ya. Terima kasih Mas Denny, terima kasih. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bang ya. Iya. Silahkan kalau ada ini Bang, kalimat penutup hikmah untuk kita semua. Ya, terima kasih Mas Denny telah bersama-sama nih kita berdialog ya. Saya ingin menyampaikan terakhir kalimat ini adalah haiku ini bisa langsung dipraktekkan teman-teman ya. Jangan takut untuk mencoba. Tulus saja, nanti teman-teman akan melihat buktinya itu benar. Jadi jangan terlalu ribet di aturan-aturan yang sebenarnya kita bisa. Asal kita tulus, niatnya baik, nanti ada kok signal-signal, pertanda-pertanda dari Tuhan, dari semesta untuk menuntun kita. Jadi jangan takut praktek. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.